Ya pemirsa, inilah situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa selanjutnya, Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo, digiring memasuki ruang sidang utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti jalannya sidang pembacaan putusan terhadap Putri Chandrawati terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saat ini pemirsa, Putri Chandrawati telah duduk di kursi terdakwa untuk bersiap menghadapi vonis majelis hakim. Sejumlah anggota jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum Putri Chandrawati juga sudah berada di ruang sidang utama sambil menantikan kedatangan majelis hakim yang akan membacakan vonis terhadap Putri Chandrawati. Majelis hakim yang akan membacakan bagaimana nasib Putri Chandrawati dalam kasus ini merupakan majelis hakim yang sama saat pembacaan vonis Verdi Sambo, yakni dipimpin oleh Wahyu Iman Santoso dengan anggota Morgan Simanjuntak dan juga Alimin Ribut Sujono. Sebelumnya pemirsa, Putri Chandrawati dituntut hukuman 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan beberapa pekan lalu. Kita akan nantikan bagaimana nasib Putri Chandrawati, apakah hukumannya akan sama persis dengan tuntutan jaksa atau lebih ringan atau bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa. Sementara itu pemirsa, ini awak media juga sudah bersiap untuk menayangkan dan mengabadikan momentum pembacaan vonis terhadap Putri Chandrawati. Pengunjung sidang juga sudah berada di ruang sidang utama, di mana untuk sidang pada hari ini kapasitas ruangan sidang utama dibatasi menjadi maksimal 50 orang. Sementara itu untuk massa yang berdatangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipersilahkan untuk menonton secara bersama-sama di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana ada sejumlah layar yang juga telah disiapkan oleh pihak pengadilan untuk menyaksikan bersama-sama jalannya persidangan dari halaman Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengamanan di pengadilan juga diperketat sepanjang jalannya pembacaan sidang putusan pada hari ini, di mana ratusan personel kepolisian beserta sejumlah anggota BRIMOB bersenjata lengkap juga diterjunkan untuk mengawal dan mengamankan jalannya sidang. Kita masih nantikan kedatangan majelis hakim. Nah, ini dia pemirsa, majelis hakim sudah datang ke ruang sidang utama Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso, kemudian 2 hakim anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Dan kita sama-sama simak bersama jalannya pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Putri Chandrawati, nomor identitas 320 10 15 40 97 3003. Tempat tanggal lahir Jakarta, umur 49 tahun, tanggal lahir 14 September tahun 73, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
agama Kristen, pekerjaan dokter atau ibu rumah tangga, pendidikan S1, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Arman Hanis, advokat pada kantor Hanis dan Hanis, beralamat di Gedung Lipo Tamrin, lantai 3, Jalan MH Tamrin, Kafling 20, Jakarta 10350 berdasarkan surat kuasa tertinggal 11 Oktober 2022. Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan 1 Oktober. Terdakwa dilakukan penahanan dari tanggal 30 September hingga saat ini. Dari tanggal 1 Oktober 2022 hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca berkas perkara telah pula mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan /10/2022 tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Menyatakan barang bukti sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 4. Menetapkan supaya terdakwa Putri Chandrawati dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, terdakwa telah membacakan nota pembelaan yang pada pokoknya terdakwa benar mengalami kekerasan seksual serta tidak mengetahui jika suami terdakwa Ferdi Sambo akan datang ke rumah dinas Duren 3 dan tidak mengetahui peristiwa penembakan terhadap korban Yosua karena terdakwa sedang istirahat di kamar isolasi menunggu hasil PCR. Dan pintu dalam keadaan tertutup serta terdakwa tidak mengingini apalagi turut serta dalam peristiwa terbunuhnya korban Yosua. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah pula membacakan nota pembelaannya tertanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Putri Chandrawati dari segala dakwaan verkapte friprak atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan onslaught van alle rechts vervolging. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Chandrawati dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba. 4. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Putri Chandrawati dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi atau polisi lain rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang-barang milik terdakwa atau keluarga terdakwa berupa sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. 7. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum, penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya sebagai berikut. Dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan keberatan, dan atas keberatan itu Majelis Hakim telah mengambil putusan sela nomor 797 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan perkara ini dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan-keterangan saksi yang di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yakni saksi di bawah sumpah atau janji, yaitu Samuel Huta Barat, Rosti Simanjuntak, Maharesa Rizky, Vera Mareta, Kamarudin Simanjuntak, Roslin Emika Simanjuntak, Devianita, Sangga Parulian, Rohani Simanjuntak, Juni Artika Huta Barat, Novita Sari Nadea, Indrawanto Pasaribu, Alfonsius Dualureng, Abdul Somad, Marzuki, Diryanto, alias Kodir, Adjan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Farhan Sabilah, Susi, Damianus Labakoban alias Damson, Daden Miftahul Haq, Ahmad Sahrul Ramadan, Isban Aska Tilawah, Nevi Afrilia, Chong Jiufung, Victor Kamang, Raditya Adiyasa, Bimantara Jayadi Putro, Anita Amalia Dwi Agustin, Martin, Sulat Abu, Renhat, Ridwan, Suplanit, Danu Wajar Subekti, Rifaisal Samuel, Arsad Daifa Gunawan, Teddy Rohendi, Endra Butiargana, Audi Pratowo, Cuk Prutantro, Linggom Parasian Siahaan, Baikuni Wibowo, Ari Rahman Arifin, Agus Nur Patria Adi Purnama, Susanto Haris, Beni Ali, Ari Cahya Nugraha, Hendra Kurniawan, Irfan Widjanto, Richard Eliezer Budiang Lumiyu, Riki Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Sirajul Umam. Keterangan mana terus lengkap dalam isi putusan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa atas persetujuan penasihat hukum dan terdakwa penuntut umum telah membacakan saksi sebagaimana berita acara polisian, yaitu Sartini, Rojiah alias Jiah, Sugeng Putut Wicaksono, Novianto Rifai, dan Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli yang memberikan pendapat keterangannya baik di bawah sumpah, garing ataupun janji, yaitu Aji Febrianto Ar-Rosid, Heri Prianto, Vira Saamia, Arif Sumirat, Irfan Rofik, Adi Setia, Muhammad Mustafa, Ade Firmansyah Sugiharto, Farah Primadani Kauro, Eko Wahyu Bintoro, Effendi Saragih, Reni Kusumo Wardani, dan Alpi Sahari. Keterangannya pun telah tertulis dalam putusan ini. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah mengajukan ahli untuk meringankan terdakwa, yaitu Mahruf Ali, Elwi Daniel, Profesor Dr. H. Elwi Daniel, SMH, Profesor Dr. H. M. Said Karim. Terangannya pun telah terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa Putri Chandrawati, keterangan mana terlengkap dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti baik kepada saksi, para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum sebagaimana teroleh dalam isi putusan ini. Menimbang bahwa sebelum mengumumkan fakta persidangan, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa keterangan saksi serta
bukti baik serta visum maupun keterangan visum ataupun maupun keterangan ahli diperiksa sebagai berikut. A. Saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, bahwa saksi Richard Eliezer telah memberikan keterangan sesuai skenario sebagaimana keterangannya pada tanggal 8 Juli 2022 sampai kemudian beberapa kali memperbaiki keterangannya sampai pada tanggal 6 Agustus 2022. Selanjutnya, keterangan saksi Richard Eliezer inilah yang mengakibatkan adanya perubahan besar proses pemeriksaan perkara terbunuhnya korban Yosua, sehingga mempengaruhi keterangan saksi yang lain, termasuk keterangan terdakwa. Oleh karenanya, keterangan saksi Richard Eliezer dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Barang bukti, bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua, serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik saksi Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan, tidak selaras dengan fakta yang ada, mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru, sedangkan sisa peluru 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal saksi Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru, yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 saksi Richard Eliezer yang seharusnya tidak ada di rumah Duren 3 atau TKP. Oleh karena itu berkaitan dengan 8 selongsong peluru tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum, dan mengingat saksi Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer yang menyatakan tidak ada orang lain selain saksi Richard Eliezer dan Freddy Sambo yang melakukan tembakan, dapat disimbolkan ada 2 kali tembakan yang dilakukan Freddy Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita atau skenario yang dibangun adalah tembak-menembak, maka tidak mungkin Freddy Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik Freddy Sambo dari Rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708/per/sit/2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022 yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 Agustus 2022 di Jalan Saguling 3 nomor 12 Pancoran Jakarta Selatan, bahwa dengan dihubungkan keterangan saksi Faisal Sumual ketika melakukan olah TKP sesaat setelah kejadian, melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang Freddy Sambo dan sesuai dengan keterangan saksi Richard Eliezer yang melihat Freddy Sambo menembak korban Yosua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan Freddy Sambo menembak korban Yosua adalah senjata api softgun, senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076. Bahwa selanjutnya mengingat sesaat setelah kejadian saksi Derwano diperintahkan membersihkan serpihan-serpihan bekas tembakan, termasuk membersihkan darah korban Yosua di lantai yang kemudian dibuang. Untuk itu adalah wajar apabila tidak ditemukan 2 selongsong peluru dari senjata Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri M0076 yang digunakan Freddy Sambo menembak korban Yosua. C. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R/SK/SK.H/7 Romawi 2022/IKF tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM dan Dr. Asri M. Praleda, SPFM, Dokter Spesialis Forensik dan Medical Legal pada Rumah Sakit Bayangkara 31 Pos Dokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060/SKA/8 Romawi /2022/PP PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketuai Dr. Ade Firmansyah, Dr.
Dr. Ade Firmansyah Suciharto, SPFM, pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 WIB bertempat di ruang Muaro Jambi telah dilakukan pemeriksaan surat luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat, telah menyebutkan ditemukan luka tembak masuk 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar, bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam visum et repertum nomor R-082-SK-H-7 Romawi 2022 IKF 14 Juli 2002 dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai, bahwa surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022 PP PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian menurut Dr. Ade Firmansyah Sugiarto yang merupakan sebagai ahli di bidang pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2002 PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R-082-SK-H-7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Posdek Dokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan yang dianggap relevan dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, serta segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 16 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residen, Blok C, 3 Romawi, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari teras jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak, "Woi!"